Republik Indonesia masih ada, karena pemimpin Republik masih ada, tentara Republik masih ada, pemerintah Republik masih ada, wilayah Republik masih ada, dan di sini adalah Aceh. Radio Rimba Raya adalah salah satu bukti sejarah bangsa Aceh yang berperan penting untuk kemerdekaan Indonesia. Radio tersebut mengudara pada frekuensi 19,25 dan 61 meter. Dibantu desertir sekutu, pemasangan Radio Rimbaya dilakukan oleh Westcold dengan Letnan 1 Chandra, Sersan Nagris, keduanya berkebangsaan India, Sersan Syamsuddin dan Abu Bakar berkebangsaan Pakistan serta Letnan 1 Abdullah berkebangsaan Inggris. Mereka adalah tentara Inggris yang bergabung dengan sekutu kemudian membantu perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Tenaga mereka sangat diperlukan terutama dalam penyiaran berbahasa asing. Mereka membuat gubuk dan membangun radio itu sesuai dengan keahlian masing-masing. Studio darurat itu dibangun di atas 4 potong kayu besar sebagai penyangga di bawah pohon kayu yang tinggi dan rindang di mana di sana digantungkan antena Type Y dan Type T yang diikat pada sepotong bambu. Di gubuk itu juga mereka memasang beberapa pesawat radio penerima berita khusus dari telegrafi. Dengan menggunakan mesin diesel yang ada, radio tersebut dimanfaatkan mulai pukul 16 WIB 18 WIB. Radio itu juga menggunakan beberapa bahasa dalam proses pelaksanaan penyiaran, diantaranya adalah bahasa Indonesia, Inggris, Belanda, Arab, Cina, Urdu, India dan Pakistan Madras. Sementara di siang hari pelaksanaan penyiaran tidak dapat dilaksanakan karena kondisi keamanan yang tidak mengizinkan. Adapun para pejuang yang melaksanakan kegiatan penyiaran dan kegiatan lainnya adalah sebagai berikut: Kolonel Husin Yusuf sebagai pimpinan TPRR dan pemancar radio. Teknik pemancar radio, Abdullah. Teknik listrik oleh Darwis dan M. Saleh. Protokol penyiaran oleh Idris. Penyiaran dalam bahasa Indonesia Letnan Muda Tri Suryadi. Penyiaran dalam bahasa Inggris oleh Abdullah, pelarian tentara sekutu dari Medan. Penyiaran dalam bahasa Madras oleh Abu Bakar, pelarian tentara sekutu dari Medan. Penyiaran dalam bahasa Tionghoa oleh Wong Fi dari Biren. Radio tersebut diperoleh atas jasa Mayor John Lai. Untuk mendapatkan peralatan radio, Komando Tentara Republik Indonesia Divisi Gajah I dari Malaya, Malaysia, bekerja sama dengan Raja Penyelundup Asia Tenggara, Mayor John Lai pada masa agresi Belanda I, tanggal 21 Juli tahun 1947. Perangkat radio dan kelengkapannya itu diselundupkan dari Malaysia melalui perairan Selat Melaka menuju Sungai Yu, Kuala Simpang, Aceh Tamiang. Peralatan radio itulah yang kemudian dipakai dengan nama siaran Radio Rimba Raya. Menyelundupkan peralatan radio tersebut tidaklah mudah. John Lai mengangkut dengan 2 buah kapal kecil. Satu kapal berisi peralatan, satu lagi berisi 12 tentara. Kapal yang berisi tentara tersebut bertugas mengelabui patrol Belanda di Selat Malaka. Agar peralatan Radio Rimba Raya sampai ke perairan Aceh, John Lai menjadikan kapal berisi 12 tentara sebagai umpan untuk mengalih perhatian Belanda. Kapal dan ke-12 tentara itu pun tewas di tengah laut setelah diserang patroli Belanda. Sementara kapal yang mengangkut peralatan radio sampai ke Kuala Yu, Kuala Simpang. Di sana, John Lai disambut oleh Nukum Sanani atas perintah Abu Daud Bre. Sebagaimana dikutip dari situs sejarah Aceh, Mait. Saat itu sangat kritis, tepatnya pada tanggal 19 Desember tahun 1948, ibu kota negara Republik Indonesia Yogyakarta, dikuasai Belanda. Kala itu, semua daerah sudah tak mampu lagi membendung agresi militer Belanda yang semakin memanas, di mana di segala arah lini pertahanan Indonesia telah lumpuh. Radio Republik Indonesia yang mengumandangkan Indonesia merdeka sudah tak lagi mengudara. Radio Belanda Hilversum, secara lantang menyiarkan bahwa Republik Indonesia telah hancur. Sebagian dunia mempercayai hal itu. Pada saat yang sedemikian gentingnya suasana, tanggal 20 Desember tahun 1948 malam, Radio Rimba Raya mengudara menembus angkasa, memberitakan bahwa Republik Indonesia, yang berdasarkan Pancasila masih ada, dan Revolusi 1945 tetap menyala. Tanggal 19 Desember tahun 1948, Gubernur Militer Aceh, Langkat dan Tanah Karo, dalam sidang Dewan Pertahanan Daerah, antara lain memutuskan, tanggal 20 Desember pemancar radio yang kemudian dinamakan Radio Rimba Raya, harus telah mengudara. Tanah Aceh daerah modal Republik Indonesia, dalam menghadapi segala peristiwa yang terjadi. Mempersiapkan diri mendatangkan sebuah pemancar dari luar negeri.
Di rongga-rongga inilah akhirnya, setelah mengalami proses perjalanan panjang Radio Rimba Raya ini bermukim, dan tanggal 20 Desember tahun 1948 secara berkala mulai mengudara dan menjadi saksi hidup bagi kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.